Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Sirajuddin Fikri selaku dosen pengampu dari mata kuliah Teologi Politik Islam. Perkenalkan, nama saya Desta Syafitri, NIM 2030404052, kelas 20 Polis B, Fakultas Adab dan Humaniora, Program Studi Politik Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi saya yang sudah saya buat dengan tema Pemikiran Ibnu Sina pada mata kuliah Teologi Politik Islam. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan biografi Ibnu Sina itu sendiri. Nama lengkap dari Ibnu Sina adalah Ali Al-Husain bin Abdullah Al-Hasan bin Ali bin Sina. Lahir di desa Afsyanah dekat Bukhara, tepatnya di kawasan Asia Tengah pada bulan Syafar 370 Hijriah atau 980 Masehi. Wafat pada usia 58 tahun, tepatnya pada tahun 428 Hijriah atau 1037 Masehi di Hamdan, Iran. Pendidikan Ibnu Sina. Pada usia 5 tahun, beliau membaca Al-Quran. Setelah itu ia melanjutkan dengan mempelajari ilmu-ilmu agama seperti tafsir, fikih, usuluddin, dan lain sebagainya. Di usia 10 tahun, menghafal Al-Quran dan menguasai berbagai cabang ilmu-ilmu agama serta mempelajari beberapa disiplin ilmu, diantaranya matematika, logika, fisika, kedokteran, astronomi, hukum, dan sebagainya. Dan di usia 16-17 tahun sebagai ahli pengobatan atau tabib yang ada di sekitarnya. Guru-guru Ibnu Sina yaitu ialah Abu Bakar Ahmad bin Muhammad Al-Bukhari Al-Khwarizmi untuk bahasa, Guru Ismail Al-Zahid untuk ilmu fikih, Guru Abu Sal Al-Misi atau Abu Mansur Al-Hasan bin Muhruk ilmu kedokteran, dan Ali Abu Abdullah An-Atil untuk belajar matematika dan ilmu ukur. Karya-karya Ibnu Sina yaitu satu kitab Kanum fi al-Taib merupakan ikhtisar pengobatan Islam, juga diajarkan hingga kini, dan Timur Kitab Al-Shifah yang berisi tentang uraian filsafat dengan segala aspeknya. Ketiga, Kitab Al-Isyarat wal Al-Tanbinat, yaitu mengundang uraian tentang logika dan hikmah. Keempat, Kitab An-Najah, yaitu membahas tentang pikiran Ibnu Sina tentang ilmu jiwa. Pemikiran dan falsafah Ibnu Sina. Pemikiran Ibnu Sina yang terpenting adalah filsafat tentang jiwa. Kata jiwa dalam Al-Quran dan Al-Hadis diistilahkan dengan Al-Nafs atau Al-Ruh, sebagaimana termaktub dalam Quran surat Sad 71 sampai 72 dan Al-Isra 58 dan Al-Fajr 27 sampai 30. Jiwa manusia sebagaimana jiwa-jiwa lain dan segala apa yang terhadap di bawah kerembulan memancarkan dari akal ke-10. Menurut Ibnu Sina, manusia memang tersusun dari dua unsur, yaitu tubuh dan jiwa. Antara keduanya tidak ada persamaan. Unsur tersebut terbentuk dari beberapa dan berbagai unsur yang memancarkan dari planet-planet. Sementara jiwa hanya terbentuk dari satu unsur, yaitu dari an-ka'al, fa'al, dan jiwa ini pada dasarnya merupakan abstraksi tersendiri dalam struktur tubuh manusia. Namun selama bergantung pada tubuh, secara garis besar pembahasan Ibnu Sina tentang jiwa terbagi menjadi dua bagian, yaitu satu fisika dan dua tentang metafisika. Fisika di dalamnya dibicarakan tentang jiwa dan tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Jiwa tumbuh-tumbuhan yaitu al-nafs mempunyai tiga daya, yaitu makanan, tumbuhan, dan berkembang biak. Jadi jiwa pada tumbuh-tumbuhan hanya berfungsi pada ketiga komponen itu saja. Jiwa binatang memiliki dua daya, yaitu gerak dan mekap. Daya menangkap ini terbagi menjadi dua, yaitu menangkap dari luar dengan panca indera
Yang kedua, menangkap dari dalam dengan indera batin. Jiwa manusia yang mempunyai dua daya, yaitu praktis dan teoritis. Daya praktis hubungan dengan jasad, sedangkan daya teoritis hubungan dengan hal-hal yang abstrak. Daya teoritis ini mempunyai 4 tingkatan, yaitu 1. Akal materi, kedua akal al-makalat, ketiga akal akwal, yaitu akal malaikat yang sudah dapat berpikir tentang hal-hal yang abstrak, keempat akal mustafad, yaitu akal yang telah sanggup berpikir tentang hal-hal abstrak tanpa perlu daya upaya. Akal inilah yang dapat berhubung dan menerima limpahan ilmu pengetahuan dari akal aktif. Yang kedua, metafisika, yang membicarakan tentang 1. Wujud jiwa. Dalam membuktikan adanya jiwa, Ibnu Sina mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut. Dalil dalam kejiwaan yang didasarkan fenomena gerak dan pengetahuan. Fenomena gerak terbagi ke dalam 2. Pertama, dan gerakan paksaan, yaitu gerakan yang timbul pada suatu benda disebabkan adanya dorongan dari luar. B. Konsep aku, yang kesatuan fenomena psikologis didasarkan pada hakikat pencipta manusia bila seseorang membicarakan pribadinya atau mengajak orang lain berbicara. Dalil ini dikemukakan oleh Ibnu Sina didasarkan karena ketika seseorang berkata, "Saya akan keluar" atau "Aku akan tidur", maka ketika itu yang dimaksud bukanlah gerak kakinya atau memejamkan matanya, tetapi hakikatnya adalah jiwanya. Dalil kontinuitas. Dalil ini didasarkan oleh Ibnu Sina kepada pembanding antara jiwa dan jasad manusia yang senantiasa mengalami perubahan dan menggantikan kulit yang sekarang ini umpamanya tidak sama dengan kulit 10 tahun lalu, karena telah mengalami perubahan seperti mekerut dan berkurut. Sedangkan jiwa tidak pernah mengalami perubahan. D. Dalil manusia terbang atau manusia melayang. Dalil ini menunjukkan daya kreasi Ibnu Sina yang sangat mengagumkan. Meskipun ini bersifat asumsi atau khayalan, ringkasannya oleh Ibnu Sina mengadaikan adalah ada seseorang terciptanya dengan wujud dan sempurna, kemudian diletakkan di udara dengan mata tertutup. Anggota jasadnya terpisah-pisah sehingga ia tidak merasakan apapun. Dalam kondisi ini, demikian menurut Ibnu Sina, ia tetap yakin bahwa dirinya ada. Di saat itu ia hayalan adanya tangan dan kaki dan orang jasad lainnya. E. Hakikat jiwa atau juhad rohani, seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles, adalah kesempurnaan awal bagi jasad alami yang organis. Tepatnya tidak merumuskan Ibnu Sina karena definisi tersebut belum memberikan gambaran tentang jiwa yang membedakan jasad, karena bila jasad mengalami kehancuran maka jiwa ikut hancur. Untuk itu menurut Ibnu Sina, jiwa merupakan substansi rohani yang tidak tersusun dari materi-materi sebagaimana jasad. Kesatuan antara keduanya bersifat eksiden. Hancurnya jasad tidak membawa hancurnya jiwa. F. Hubungan jiwa dengan jasad. Sebelum Ibnu Sina dan Aristoteles dan Plato sudah membiarkan masalah ini, menurut Aristoteles, hubungan kebudayaan bersifat esensial. Sebaliknya Plato, hubungan keduanya lebih bersifat eksiden, karena jiwa dan jasad adalah dua substansi yang berdiri sendiri. G. Kekekalan jiwa. Untuk mendasari pendapatnya, Ibnu Sina mengemukakan dalil, yaitu 1. Dalil al-insihal, yaitu perpaduan antara jiwa dan jasad sebagai bersifat eksiden. Masing-masing unsur mempunyai substansi sendiri yang berbeda antara satu dengan yang lain, karena jiwa bersifat kekal walaupun jihad binasa, sedangkan jasad tidak dapat hidup tanpa adanya jiwa. Kedua, dalil al-absar, yaitu jiwa adalah jauhar rohani. Kedua, dalil al-bashar, yaitu jiwa adalah jauhar rohnya yang selalu hidup dan tidak mengenali mati. Karena hidup nyata merupakan sifat dari jiwa, maka mustahil bersifat lawannya mati. Karena jiwa juga dinamakan jauhar,
basit yang selalu hidup. Filsafat al-wujud, yaitu konsep ini semata-mata bersifat akali. Namun Ibnu Sina menjabarkan dengan membagikan wajib al-wujud menjadi dua bagian, yaitu satu, al-wujud bil zaitin, wujudnya ada karena zatnya semata, sehingga mustahil jika diandaikan tidak ada karena adanya tidak butuh sebab yang lain di luar dirinya. Yang kedua, wajib al-wujud bi khairi, wujudnya karena ada sesuatu yang lain di luar zatnya maupun tempat adanya itu bukan karena dirinya melainkan hasil penambahan dua dengan dua. Demikian bahasan tentang Ibnu Sina. Kendati kebanyakan pemikiran-pemikiran filsafatnya telah banyak dikemukakan oleh Al-Fabri sebelumnya, namun ia telah berhasil memberikan uraian secara rinci dan lengkap dengan gaya pemikirannya yang menarik. Karena itu, tepat sekali ada penilaian yang mengatakan bahwa di tangan Ibnu Sina, filsafat di dunia Islam atau dunia Timur mencapai puncaknya yang tertinggi. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.